Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Nurmayanti, NIM saya 2011-9237. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dengan adanya video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas media pembelajaran yang dibimbing langsung oleh Bapak Nispi Syahbani, SAG, MPDI. Baiklah, video saya kali ini video pembelajaran mengenai menerapkan hidup sederhana, tidak israf tabdzir dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasarnya 1.1 menghayati pola hidup sederhana, tidak israf maupun tabdzir. 2.1 menghindari perilaku israf ataupun tabdzir. 3.1 menganalisis perilaku israf maupun tabdzir. Yang keempat, mempresentasikan bahaya israf maupun tabdzir. Untuk indikatornya, yang pertama menjelaskan pengertian israf maupun tabdzir, kedua mengidentifikasi israf maupun tabdzir, yang ketiga menganalisis perilaku israf maupun tabdzir, yang keempat mengamalkan pola hidup sederhana dan menghindari perilaku israf maupun tabdzir. Pengertian dari al-israf. Al-israf merupakan bentuk masdar dari kata asrafa, israfan, as-saraf, yang dalam pengertian lughawi mengacu kepada segala bentuk perbuatan yang melampaui batas kewajaran, seperti makan, minum, berpakaian, bahkan berbuat dosa juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan israf. Orang yang membasuh wajah ketika berwudu melebihi 3 basuhan, itu termasuk israf, karena ketentuan yang disunahkan hanya 3 basuhan yang merata. Namun pengertian israf biasanya sering digunakan dalam hal membelanjakan harta, bukan pada masalah ibadah. Kemudian pengertian dari at-tabdzir. At-tabdzir merupakan pemecah belahan sebagai masdar dari kata bazzara tabziran, makna aslinya melempar bibit. Kata ini juga dipakai untuk mengatakan segala bentuk penyia-nyiaan harta, membelanjakan harta tidak sesuai atau tidak layak menurut ketentuan syariat. Contohnya, membeli alat untuk melakukan kejahatan, atau membelanjakan harta untuk sesuatu yang sama sekali tidak bermanfaat secara agama, maka termasuk mubazir. Dalam bahasa Indonesia, tabdzir biasanya diartikan boros, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan cara berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan segala sesuatu dengan kesenangan atau kenikmatan sesaat. Dalil tentang larangan bersikap tabdzir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26-27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqah wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Pada ayat ke-26 mengandung perintah dan suatu larangan. Perintahnya adalah untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Pada ayat ke-27 Allah menjelaskan bahwa pemboros itu temannya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah menyamakan antara pemboros dan setan? Karena mereka sama-sama ingkar atas nikmat Allah. Menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa larangan tabdzir itu punya 2 pengertian. Pertama, larangan untuk mengeluarkan zakat dan sedekah melebihi batas dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Karena kebiasaannya yang demikian akan mendapatkan banyak pujian, sehingga membawa kepada sikap sum'ah dan riya, dan akhirnya muncul penyesalan di akhir karena hartanya berkurang banyak. Yang kedua, larangan pada ayat tersebut bukan pada sedekahnya, tapi melarang untuk membelanjakan harta pada hal yang tidak ada manfaatnya. Pada zaman sekarang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia tidak lepas dari kemewahan dan jauh dari kata sederhana. Perintah untuk berhemat dan hidup sederhana tidak hanya berlaku di dalam membelanjakan harta, tetapi dalam semua aktivitas Islam yang juga mengedepankan prinsip kesederhanaan dan kewajaran. Dari sekian banyak hal yang sering menyibukkan perempuan adalah suka berhias dan berdandan. Sebenarnya itu bukan perbuatan yang tercela selama masih dalam batas-batas syar'i dan koridor agama. Dalam hadis Imam Ahmad dan Imam Bukhari,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Silahkan kalian makan, minum, berpakaian, dan bersedekahlah dengan tidak melampaui batas dan tidak menyombongkan diri." Yang dimaksud dari hadis ini adalah jangan sampai kenikmatan dunia menjadikan suatu hal yang menyibukkan dan menyita tenaga, berlebih-lebihan dalam memburu keindahan sampai keluar dari batasan yang diperbolehkan. Banyak kaum wanita yang mengorbankan hartanya untuk mengejar kebutuhan yang tidak ada manfaatnya, walau itu tidak diharamkan, seperti membeli baju mahal untuk menyaingi orang lain. Mudarat dari sikap boros yang berlebihan itu banyak, diantaranya tidak peka dengan lingkungan sekitar, membuat seseorang menjadi suka pamer dan sombong, menghalalkan segala macam cara untuk memperoleh harta tanpa tahu syariat Islam. Rasulullah mengajarkan kita untuk umatnya menumbuhkan sifat qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bersyukur. Karena sifat inilah yang mampu menjaga diri kita untuk berlaku sederhana. Dari materi kali ini dapat kita simpulkan bahwa kita harus berusaha untuk bisa menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan hati ikhlas dan tidak berontak. Berusaha untuk mengekalkan harta yang kita miliki dengan cara menggunakannya untuk kesenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan orang lain. Hanya dengan disedekahkanlah manfaat harta akan menjadi kekal hingga di akhirat kelak. Gunakanlah harta yang kita miliki secara seperlunya, jangan berlebih-lebihan sehingga melebihi batas kewajaran dan kepatutan menurut syariat. Pastikan apa yang kita belanjakan dari harta yang kita gunakan untuk sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari perbuatan mubazir. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dari materi kita kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi karena saya masih perlu banyak belajar juga. Dan dengan itu pula saya memohon kritikan dan saran dari teman-teman agar kedepannya lebih baik lagi dalam pembuatan video. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk para guru, para calon-calon guru maupun calon-calon pendidik. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.